Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Ketika Abu Nawas membungkam orang yang suka berdebat. Di kota Baghdad yang megah, hiduplah seorang khalifah yang bijaksana. Namun, baru-baru ini istananya dipenuhi suara bising. Seorang ulama asing bernama Sapik telah tiba, dan ia dikenal karena gemar berdebat. Setiap hari ia menantang siapa saja dan selalu menang dengan kata-kata yang rumit. Sapik dengan sorban tebal dan jubah mewah selalu bicara tentang logika dan filsafat yang tinggi, membuat para sarjana lain pusing. Hanya kebenaran yang teruji oleh perdebatan yang pantas dihargai. Serunya dengan sombong. Khalifah menghela napas. Sungguh melelahkan mendengar argumen tiada akhir ini, bisiknya kepada pengawalnya. Khalifah teringat pada seorang yang mampu menyelesaikan masalah paling sulit dengan cara yang paling sederhana, Abu Nawas. Panggil Abu Nawas, perintah Khalifah. Hanya dia yang mungkin bisa membungkam Sapik tanpa harus berdebat soal alam semesta. Abu Nawas tiba. Ia mengenakan sorban biasa dan tampak santai. "Mengapa Baginda memanggil hamba?" tanyanya. Khalifah menjelaskan tentang Sapik. Abu Nawas menggeleng. Perdebatan hanya melahirkan kelelahan Baginda. Hamba lebih suka makan kurma daripada berdebat. Namun Sapik harus diberi pelajaran, ujar Khalifah. Buktikan kepadanya bahwa kebijaksanaan sejati tidak perlu diselimuti retorika yang berlebihan. Akhirnya Abu Nawas setuju. Ia menghadap Sapik dan berkata, "Aku setuju untuk berdebat, tapi kita tidak akan menggunakan kata-kata." Sapik terkejut. Debat tanpa kata, itu tidak masuk akal. Abu Nawas tersenyum licik. Perdebatan yang sesungguhnya adalah komunikasi roh, bukan lidah. Kita akan berdebat menggunakan syarat. Barang siapa yang tidak bisa memahami isyarat lawannya, ialah yang kalah. Maka dimulailah perdebatan bisu itu. Sapik yang ingin menunjukkan kedalaman pengetahuannya mengangkat satu jarinya tinggi-tinggi. Khalifah dan semua sarjana terdiam, menunggu. Mereka yakin itu adalah representasi ketuhanan yang Maha Esa. Abu Nawas melihat isyarat itu. Ia tidak buang waktu. Ia segera mengangkat dua jarinya dan menunjuk ke bawah, ke arah tanah. Seluruh hadirin terdiam. Apa makna isyarat balasan itu? Sapik wajahnya memucat, kemudian mengangkat 5 jarinya dan mengerakkannya cepat-cepat seolah-olah menghitung sesuatu yang tak terbatas. Semua orang yakin Sapik sedang membahas 5 rukun atau 5 dimensi alam. Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Ia kemudian mengeluarkan sebutir telur rebus di balik jubahnya dan menggenggamnya erat-erat. Seolah-olah ia siap melemparkannya. Sapik langsung menjatuhkan tangannya dan mundur selangkah. Ia mengakui kekalahannya. Khalifah bingung. "Mengapa kamu menyerah, Sapik? Apa maksud semua isyarat itu?" Sapik menjelaskan dengan nada rendah. "Ketika hamba mengangkat satu jari, hamba bertanya apakah Tuhan itu satu. Ia membalas dengan 2 jari, yang hamba tafsirkan bahwa Tuhan dan manusia adalah satu kesatuan. Sebuah ajaran yang sesat. Lalu hamba menunjukkan 5 jari untuk mengingatkannya pada 5 rukun. Tetapi kemudian ia mengancam akan melemparkan telur ke wajah hamba. Itu ancaman yang jelas." Abu Nawas maju sambil tertawa. "Wahai Baginda, Sapik terlalu banyak berpikir. Ketika ia menunjukkan 1 jari, hamba pikir ia ingin bertanya betapa banyak kurma yang hamba makan hari ini. Jadi hamba tunjukkan 2. Dan ketika ia menunjukkan 5 jari, hamba pikir ia menyombongkan 5 ayam yang ia miliki. Hamba hanya menunjukkan telur sebagai balasan untuk mengatakan, jangan sombong, lihat apa yang bisa dihasilkan oleh ayamku." Abu Nawas telah membungkam Sapik. Bukan dengan debat, tapi dengan kesederhanaan. Sapik belajar bahwa tidak semua hal rumit mengeluarkan jawaban yang rumit, dan ia pun pergi meninggalkan Baghdad, membawa pelajaran baru tentang kebijaksanaan sejati. Cerita selanjutnya.
Di kota Baghdad yang ramai dan penuh keajaiban, hiduplah seorang pria bernama Abu Bakhil. Semua orang tahu ia adalah orang kikir di seluruh kekhalifahan. Bukan hanya kikir terhadap orang lain, bahkan pada dirinya sendiri. Konon, saat seekor lalat hinggap di potongan rotinya, Abu Bakhil akan menuntut alat itu membayar sewa tempat. Di sisi lain Baghdad, hidup Abu Nawas. Ia terkenal cerdik, jenaka, dan suka memberi pelajaran kepada mereka yang sombong atau kikir dengan cara yang paling tidak terduga. Abu Nawas selalu percaya, hati yang lapang jauh lebih berharga daripada kantong yang tebal. Suatu pagi, Abu Nawas melihat Abu Bakhil sedang berjalan cepat menuju pasar. Sesekali meremas-remas kantong koinnya dengan cemas. Abu Nawas segera menghampirinya. "Assalamualaikum wahai saudaraku Abu Bakhil," sapa Abu Nawas ramah. "Waalaikumsalam," jawab Abu Bakhil sedikit panik. "Mengapa kamu di sini Abu Nawas? Jangan-jangan kau butuh pinjaman? Aku tidak membawa uang hari ini." Abu Nawas tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak butuh uangmu saudaraku. Aku hanya prihatin." "Kau tahu, sedekah itu wajib," lanjut Abu Nawas sambil berbisik. "Tapi aku dengar kau sangat takut hartamu berkurang saat bersedekah. Sedekah bagimu seperti musuh yang mengambil harta tercintamu." Mata Abu Bakhil langsung berbinar serakah. Ia mendekat memastikan tidak ada yang mendengarnya. "Tentu saja sedekah adalah musuh dompetku. Tapi jika ada cara bersedekah tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, aku akan melakukannya. Apakah itu mungkin wahai Abu Nawas?" tanyanya penuh harap. "Tentu saja, bahkan sangat mudah," bisik Abu Nawas misterius. "Ikuti aku, kita akan berburu sedekah yang paling murah dan paling berharga di seluruh Baghdad." Mereka pun berjalan masuk ke dalam ganggang pasar yang padat. Di dekat sebuah kedai air minum, mereka melihat seorang anak laki-laki kurus bernama Sapar. Anak itu duduk lesu di bawah bayangan pohon, terlihat sangat lapar dan menatap sedih pada air segar yang diminum orang lain. "Nah, saatnya beraksi, wahai Abu Bakhil," kata Abu Nawas pelan. "Lihatlah anak itu. Kau harus memberinya sedekah sekarang, tanpa mengeluarkan dirham. Pertama, hadiahi dia senyum lebar dan paling tulus yang kau miliki." Abu Bakhil menarik napas dalam-dalam. Bersedekah uang sudah sulit. Bersedekah senyum terasa jauh lebih sulit bagi wajah yang kaku. Dengan usaha yang keras, ia mencoba mengulas senyumnya. Hasilnya terlihat aneh, seperti ia sedang mencoba menahan bersin. "Senyumku, sedekah ini cukup?" bisiknya kepada Abu Nawas. Abu Nawas tertawa geli, tapi ia mengangguk. "Bagus, itu sedekah yang pertama. Sekarang katakan sesuatu yang baik," katanya. Lalu ia maju dan menepuk bahu Sapar. "Wahai anak muda," kata Abu Nawas, "semoga hari ini kau mendapatkan rezeki yang berlimpah dan hatimu selalu gembira." Abu Nawas berbalik ke Abu Bakhil. "Senyum itu sedekah, kata-kata baik itu sedekah, dan doa tulus itu sedekah, dan menghilangkan kekhawatiran orang lain juga sedekah. Kau telah memberikan 4 sedekah, dan kantongmu tetap penuh. Harta sejati ada di dalam hati, bukan di dompet." Sejak hari itu, Abu Bakhil tidak pernah berubah menjadi dermawan, tetapi ia mulai tersenyum kepada penjual sayur, menyapa orang yang di jalan, dan mendoakan kebaikan bagi orang lain. Ia telah belajar bahwa kekayaan hati tak harus dihitung dengan koin emas. Cerita selanjutnya. Pasar Baghdad hari itu riuh sekali. Suara teriak pedagang bercampur dengan tawa dan dengung pembeli. Seolah-olah semua orang berlomba menjadi paling berisik. Di tengah semua kebisingan itu, seorang pedagang bernama Jabbar berdiri di atas tumpukan karung rempah-rempah yang tinggi. Jabbar berteriak, "Apapun harganya, aku bisa membelinya. Kekayaan ini tak tertandingi. Bahkan aku berani bilang aku bisa membuat keheningan di pasar ini jika aku mau." Abu Nawas yang kebetulan sedang mencari-cari barang murah
mendengar keangkuhan Jabbar. Ia berjalan mendekat dengan senyum licik yang tersembunyi di balik jubahnya yang sederhana. "Wahai Jabbar yang kaya," sapa Abu Nawas, sambil menunjuk hidung Jabbar dengan jarinya. "Aku, si miskin ini, berani bertaruh bahwa aku bisa membuat seluruh pasar sunyi senyap. Dan aku hanya butuh 1 koin dirham untuk melakukannya." Jabbar tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti genderang yang memecah keramaian. "1 dirham? Omong kosong macam apa ini, Abu Nawas? Baik, jika kau berhasil, aku akan memberimu 100 dinar emas. Tetapi jika kau gagal, kau harus membersihkan kandang untaku selama seminggu." Abu Nawas segera menerima tantangan itu. Ia bergegas menuju sudut pasar yang paling sepi dan gelap. Di sana, ia menemukan seorang penjual tua bernama Hakim yang hanya memiliki beberapa helai benang sutra tipis. Abu Nawas menyerahkan 1 koin dirham dan berkata, "Aku beli benang sutra ini, tetapi ada 1 permintaan rahasia. Dan permintaan ini harus kau bisikkan kepada semua orang." Abu Nawas berbisik ke telinga Hakim. Setelah membisikkan permintaannya, Abu Nawas kembali ke tengah pasar, ke tempat Jabbar masih tertawa sombong. Abu Nawas berdiri di atas peti kayu, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dengarkan," teriaknya. "Aku telah membeli barang paling berharga di Baghdad. Hanya 1 dirham. Barang yang tak ternilai harganya, dibeli dengan 1 dirham. Orang-orang mulai mengerumuninya. "Apa yang dibeli Abu Nawas? Apa rahasia di balik benang sutra yang tipis itu?" Jabbar mencoba mendorong kerumunan. Matanya menyipit karena penasaran dan cemas. Ia tidak bisa melihat benda kecil apa yang ada di tangan Abu Nawas. Sementara itu, bisikan mulai menyebar dari sudut tempat ia membeli benang. "Dia membeli keheningan," kata Hakim, si penjual benang, mencoba menebak dengan nada yang terdengar seperti teka-teki. Sesuai permintaan Abu Nawas, bisikan itu menyebar dari mulut ke mulut. Keheningan sudah terjual, 1 dirham untuk keheningan. Satu persatu pedagang berhenti berteriak. Pembeli berhenti menawar. Mereka semua ingin mendengar dan memahami teka-teki Abu Nawas. Dalam waktu singkat, pasar Baghdad yang riuh senyap total. Jabbar ternganga, tak bisa berkata-kata. Keheningan itu begitu aneh, seolah-olah pasar sedang menahan napas untuk waktu yang lama. Dari istananya yang tak jauh, Khalifah Harun ar-Rasyid terkejut mendengar keheningan yang tak wajar. "Aneh sekali, mengapa pasar sunyi? Apakah semua orang tertidur serentak?" Tanyanya kepada pengawalnya, Mansur, sambil menggaruk janggutnya. Khalifah yang mengenakan sorban kerajaan pun mengutus Mansur untuk segera pergi dan mencari tahu penyebab keheningan yang membuat telinganya terasa aneh itu. Mansur mendapati Abu Nawas dikelilingi oleh kerumunan yang benar-benar hening. "Apa yang terjadi, Abu Nawas? Keheningan apa yang kau beli?" tanya Mansur. Abu Nawas tersenyum sambil menunjukkan benang sutra tipis di tangannya. "Aku membeli 1 momen mendengarkan yang sempurna, wahai Mansur. Aku membayar 1 dirham untuk benang sutra itu dan meminta hakim untuk memberitahu setiap orang bahwa keheningan telah dijual dengan 1 dirham, jelasnya. Pasar ini hanya bisa sunyi jika semua orang berhenti berbicara dan mulai mendengar, lanjut Abu Nawas. Ia menunjuk ke telinganya sendiri, lalu ke kerumunan. Jabbar kini tidak lagi sombong, mulai menggaruk kepalanya karena menyadari triknya yang cerdik. Khalifah Harun ar-Rasyid yang menguping laporan Mansur dari jauh tertawa terbahak-bahak hingga suaranya terdengar sampai ke pasar. Ia mengumumkan bahwa Abu Nawas adalah pemenangnya. Jabbar sambil tertawa mengakui kekalahan, menyerahkan sekantong dinar emas kepada Abu Nawas. "Ternyata keheningan pasar lebih berharga dari semua rempah-rempahku," katanya. Pasar pun meledak dalam tawa dan sorakan, memecahkan keheningan sempurna yang baru saja terjadi. Abu Nawas berjalan pergi, meninggalkan pasar yang kembali ramai, sambil menepuk bahu Mansur yang tertawa terbahak-bahak. Cerita selanjutnya.
Di istana yang megah, Khalifah Harun ar-Rasyid sedang duduk merenung. Meskipun ia memiliki kekayaan dan kekuasaan yang tak terbatas, ia sering merasa bosan dan mencari hiburan dari orang-orang paling cerdik di kerajaannya. Hari itu, ia ingin menguji satu hal, integritas. "Panggil Abu Nawas," perintah Khalifah kepada wazirnya. Abu Nawas punya teka-teki moral yang harus ia pecahkan. "Aku ingin tahu apakah kecerdasannya sebanding dengan kejujurannya." Tak lama kemudian, Abu Nawas memasuki ruangan dengan langkah ringan. Wajahnya tenang, seolah ia sudah tahu bahwa kejutan besar menantinya. Khalifah tersenyum penuh rahasia. Di meja kecil di sampingnya tergeletak sebuah kantong kain yang jelas berisi keping emas berkilauan. "Abu Nawas," ujar Khalifah, suaranya dalam dan serius. "Aku ingin memberimu hadiah ini, tetapi sebelum kau mengambilnya, dengarkan baik-baik definisiku tentang kejujuran dan kemunafikan." Abu Nawas mendongak, matanya tajam menatap Khalifah. Seseorang yang menerima hadiah ini dan memang sungguh-sungguh menginginkannya adalah orang yang jujur, jelas Khalifah. Namun, seorang yang menolak hadiah ini tetapi di dalam hati kecilnya ia sangat menginginkannya, itulah kemunafikan sejati. Khalifah melanjutkan, "Aku perintahkan kau untuk jujur, Abu Nawas. Tidak boleh ada kemunafikan di hadapanku." Abu Nawas terdiam. Ia tahu ini adalah jebakan yang rumit. Jika ia menolak, ia dicap munafik karena mustahil tidak menginginkan emas dari Khalifah. Jika ia menerima, ia terlihat tamak. Setelah beberapa saat hening, senyum cerah muncul di wajah Abu Nawas. "Ampun tuanku, sungguh perintah yang mulia," katanya. "Hamba telah menemukan jalan untuk menaati perintah baginda agar hamba bersikap jujur dengan cara menolak untuk menolak hadiah ini." Khalifah Harun ar-Rasyid mengangkat alisnya tertarik. "Menolak untuk menolak? Jelaskan maksudmu, Abu Nawas." Abu Nawas menjawab, "Jika hamba menolak hadiah baginda, itu berarti hamba telah menolak perintah baginda untuk jujur. Karena hamba tahu bahwa setiap orang, termasuk hamba, pastilah menginginkan kebaikan dari tuanku." Dengan menerima hadiah ini, lanjut Abu Nawas, sambil maju dan mengambil kantong emas itu, hamba tidak hanya menunjukkan bahwa hamba jujur mengakui keinginan hamba, tetapi yang lebih penting, hamba memenuhi perintah baginda untuk menjauhi kemunafikan. Hamba telah berhasil menolak penolakan yang akan menyerumuskan hamba ke dalam dosa kemunafikan. Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa terbahak-bahak. "Sungguh kecerdikanmu tiada tara, Abu Nawas. Kau berhasil memutarbalikkan logikaku sendiri untuk menenangkan tantangan ini dan mempertahankan kehormatanmu. Ambil hadiah itu dan tambahkan lagi isinya." Abu Nawas bersorak gembira dan sekali lagi kebijaksanaan sang penyair telah menyelamatkannya. Cerita selanjutnya. Di tengah teriknya pasar Baghdad, di mana aroma rempah-rempah bercampur baur dengan debu jalanan, Abu Nawas duduk termenung di balik meja kayunya yang reot. Ia bukan memikirkan puisi, melainkan menumpuk hutang kepada saudagar Mansur, si pedagang kain yang paling perhitungan se-Baghdad. Tiba-tiba bayangan besar jatuh melingkupinya. Itu saudagar Mansur dengan jubah sutra yang mengkilat, membawa gulungan kertas hutang sambil menatap sinis, seolah-olah Abu Nawas tikus yang terjebak. "Abu Nawas," desisnya, "hari ini batasnya. Aku ingin dinar atau sebuah solusi yang lebih berharga dari dinar." Abu Nawas tersenyum misterius. "Mansur yang mulia, dinar bisa habis, tapi aku punya sesuatu yang nilainya tak lekang oleh waktu. Bahkan sang khalifah pun akan iri. Lihat ini," katanya sambil mengeluarkan sebuah tempurung kelapa yang kusam dan retak. Mansur tergelak, tawa yang kering dan kasar. "Tempurung kelapa? Kau melunasi hutangku dengan sampah, Abu Nawas. Cepat bayar atau bawa aku ke qadi." Abu Nawas menggeleng perlahan.
Matanya berbinar licik. Ini bukan tempurung biasa, Mansur. Ini adalah tempurung kelapa penjaga kekayaan. Tempurung ini, bisik Abu Nawas, menarik Mansur mendekat. Tidak menghasilkan emas, tetapi dapat menjaga semua kekayaan pemiliknya agar tidak pernah berkurang. Dengan satu syarat, ia harus dilayani layaknya seorang bangsawan setiap hari selama sebulan penuh. Mansur yang tamak mulai menimbang-nimbang. Tidak berkurang, itu lebih baik daripada menghasilkan emas. Apa layanannya? Tanyanya. Suaranya terdengar serak karena nafsu. Sederhana, jawab Abu Nawas. Pembersihan harian, tempat tidur sutra mini, dan yang penting satu pengawal pribadi yang bertugas 24 jam sehari untuk memastikan tidak ada debu atau hama yang berani menyentuhnya. Mansur matanya gelap karena khayalan kekayaan abadi, setuju untuk mengambil tempurung itu sebagai jaminan hutang. Ia mengira tugas pengawal pribadi akan ia serahkan pada budaknya. Jika dalam sebulan kekayaanku berkurang, hutangmu berlipat ganda, ancam Mansur. Setuju, kata Abu Nawas menyeringai. Namun saat Mansur berbalik hendak pergi, Abu Nawas berkata lagi, oh, ada satu aturan terakhir yang terlupakan. Pengawal pribadi itu haruslah orang yang paling berhak atas kekayaan yang dipertahankan. Dalam kasus ini, Tuan Mansur sendiri, sang pemilik tunggal. Tempurung ini hanya percaya pada ketulusan pemiliknya. Keesokan paginya, pemandangan paling aneh terjadi di kediaman Mansur. Saudagar yang biasanya berteriak kepada pelayannya itu kini tersimpuh. Ia menyekat tempurung kelapa yang diletakkan di atas bantal beludru kecil. Hati-hati seperti membersihkan mutiara. Ia harus melakukannya setiap jam, bergantian dengan tugas utamanya menghitung kain. Malam hari ia tidur di lantai di sebelah bantal tempurung itu, mengusir setiap nyamuk yang mencoba mendekat. Mansur menjadi letih, cemberut, dan tidak kurang dari 4 jam sehari demi tempurung ajaibnya. Pada hari terakhir di bulan itu, Mansur datang ke Abu Nawas. Wajahnya kurus dan matanya cekung, rambutnya berantakan. Ia membanting tempurung itu ke meja raut Abu Nawas. Aku menyerah, Abu Nawas. Ambil kembali penjaga kekayaan sialan ini. Aku tidak sanggup lagi menjadi pelayan benda mati. Ah, tetapi kekayaan Anda tidak berkurang, bukan? Tanya Abu Nawas lembut. Mansur harus mengakui bahwa semua asetnya masih utuh. Tetapi ia kehilangan akal sehat dan banyak waktu berharganya. Ia tertawa sendiri. Di Baghdad, orang-orang mulai menceritakan bagaimana Abu Nawas tidak hanya melunasi hutang, tetapi juga berhasil membuat saudagar paling pelit itu bekerja keras seperti pelayan. Semua demi sebuah tempurung kelapa ajaib. Cerita selanjutnya. Di sebuah kedai kopi yang ramai di Baghdad, tempat aroma kopi Arabica bercampur dengan hiruk-pikuk obrolan pedagang, duduklah Abu Nawas dengan senyum simpulnya yang penuh misteri. Matanya tak lepas dari dua sosok yang kontras, namun sama-sama dikenal seantero Baghdad. Abu Jahil, saudagar kaya raya yang terkenal dengan kesombongan dan keangkuhannya, serta Abu Bakhil, saudagar lain yang hartanya berlimpah ruah, namun ia teramat sangat pelit bahkan untuk dirinya sendiri. Kedatangan mereka selalu menjadi pusat perhatian. Abu Jahil dengan jubah sutra mencolok dan permata yang berkilauan di jari jemarinya selalu berbicara keras memastikan semua orang tahu betapa makmurnya dia. Sementara itu Abu Bakhil dengan pakaian lusuh dan wajah yang selalu cemas akan pengeluaran sekecil apapun, sibuk menghitung koin-koinnya di balik meja. Bahkan enggan memesan kopi meskipun ia sudah duduk berjam-jam. Melihat pemandangan ini di setiap hari, sebuah ide cerdas terlintas di benak Abu Nawas. Ah, alangkah lucunya jika kedua orang ini bisa merasakan kehidupan yang berbeda. Meski hanya sehari, gumamnya pelan. Ia membayangkan Abu Jahil yang angkuh harus merasakan hidup sebagai orang pelit, dan Abu Bakhil yang kikir harus berlagak dermawan. Ia pasti akan menjadi tontonan yang tak terlupakan.
Dengan senyum yang semakin lebar, Abu Nawas mulai menyusun rencana. Ia tahu bahwa tidak mudah membuat kedua orang keras kepala ini menuruti keinginannya. Namun dengan sedikit kecerdikan, sedikit rayuan, dan tentu saja sedikit tipuan, ia yakin bisa membuat mereka terjebak dalam permainan sendiri. Malam harinya, kedua undangan misterius sampai di tangan Abu Jahil dan Abu Bakhil. Undangan itu berisi ajakan untuk menghadiri sebuah jamuan istimewa di kediaman seorang bangsawan kaya raya yang baru kembali dari perjalanan jauh. Yang menarik, undangan itu berbunyi, akan ada hadiah kejutan bagi tamu yang paling mencolok dalam hal kemurahan hati untuk Abu Bakhil, dan akan ada hadiah kejutan bagi tamu yang paling bijaksana dalam hal pengelolaan harta untuk Abu Jahil. Abu Nawas sengaja membuat undangan itu ambigu dan menantang ego masing-masing. Abu Jahil dengan kesombongannya tentu tidak mau kalah dalam hal bijaksana, sementara Abu Bakhil dengan sifat pelitnya pasti tergoda dengan embel-embel hadiah kejutan meskipun harus belagak dermawan. Malam itu benih kekacauan telah ditanam. Malam jamuan tiba. Abu Jahil dengan bangga mengenakan jubah sutra terbarunya yang paling megah. Tiba di kediaman bangsawan yang tentu saja adalah kediaman kenalan Abu Nawas yang ia sulap untuk malam itu. Namun betapa terkejutnya ia melihat tamu lain, Abu Bakhil, dan yang lebih mengejutkan, Abu Bakhil mengenakan jubah yang lebih baru, meski masih terkesan sederhana, dan bahkan senyum tipis terukir di bibirnya. Ini sangat tidak biasa. Di sisi lain, Abu Bakhil merasa sangat tidak nyaman. Ia harus berlagak dermawan dan itu sangat menyiksa jiwanya. Namun janji hadiah kejutan terus terngiang-ngiang di telinganya. Ia mencoba sekuat tenaga untuk tidak terlalu memikirkan biaya makan malam ini. Meskipun setiap gigitan terasa seperti ribuan dinar yang melayang. Ia melihat Abu Jahil yang terlihat lebih kalem dari biasanya, seolah sedang memikirkan cara menghemat uang, bukan memamerkannya. Jamuan makan dimulai. Hidangan lezat disajikan silih berganti. Abu Nawas yang berperan sebagai pelayan memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Abu Bakhil yang biasanya akan menyembunyikan makanan di balik jubahnya untuk dimakan nanti, kali ini dengan enggan menawarkan hidangan kepada tamu di sebelahnya. "Silahkan tuan, jangan ragu," ucapnya dengan senyum yang dipaksakan. Ini membuat para tamu lain terheran-heran. Sementara Abu Jahil yang biasanya akan menghabiskan setiap hidangan dan bahkan meminta tambah, kali ini terlihat sangat perhitungan. Ia makan dengan perlahan, seolah setiap suapan adalah uang yang harus dihemat. Ketika seorang pelayan menawarkan anggur terbaik, Abu Jahil dengan sopan menolak. Air putih saja sudah cukup. Kita harus menjaga kesehatan dan tidak boros, bukan? Para tamu saling pandang, percaya dengan perubahan sifat Abu Jahil. Menjelang akhir jamuan, datanglah puncak rencana Abu Nawas. Seorang musafir tua yang tampak lemah dan kelaparan masuk ke dalam ruangan, meminta sedikit makanan. Abu Nawas dengan mata berbinar menunjuk ke arah Abu Bakhil. "Tuan Abu Bakhil, apakah Anda berkenan berbagi rezeki dengan musafir malang ini?" tanyanya. Abu Bakhil menelan ludah. Ini adalah ujian terakhirnya. Dengan berat hati ia memberikan sepotong roti dan beberapa koin kepada musafir itu. Meskipun hatinya menjerit setiap kali koin itu berpindah tangan. Kemudian Abu Nawas beralih ke Abu Jahil. "Dan Tuan Abu Jahil, musafir ini membutuhkan tempat bernaung untuk malam ini. Apakah Anda bersedia menawarkannya?" Jika biasanya ia akan menolak mentah-mentah, kali ini ia mengingat undangan bijaksana dalam mengelola harta. Ia berpikir jika ia menolak, ia akan terlihat pelit dan tidak bijaksana. Dengan terpaksa ia mengangguk. "Baiklah musafir. Anda bisa menginap di salah satu penginapan saya, tapi jangan harap fasilitas mewah," ucapnya dengan nada sedikit enggan. Abu Nawas tersenyum puas, rencananya berjalan sempurna.
Keesokan paginya, setelah semalaman berpura-pura, Abu Bahil terbangun dengan perasaan lega sekaligus lemas. Peran sebagai dermawan sangat menguras tenaganya. Ia segera kembali ke rutinitasnya menghitung koin dan mengencangkan ikat pinggang. Namun ia tidak bisa memungkiri bahwa ada sedikit rasa puas melihat senyum tulus dari Mustafir yang ia tolong semalam. Meskipun rasa sesal atas pengeluarannya tetap ada. Sementara itu, Abu Jahil terbangun di rumah dengan rasa tidak nyaman yang mendalam. Ia merasa aneh harus memikirkan pengeluaran semalam. Bahkan ia sempat berpikir untuk memeriksa ulang setiap tagihan. Rasa sombongnya sedikit terkikis oleh pengalaman berpura-pura menjadi orang yang hemat. Ia sadar betapa sulitnya hidup dalam batasan, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Siang harinya, takdir atau lebih pantas Abu Nawas mempertemukan mereka kembali di pasar. Mereka berpapasan dan saling melirik dengan canggung. Abu Bahil yang biasanya akan menghindar kontak mata, kali ini berani menyapa. "Selamat siang Tuan Abu Jahil. Bagaimana tidur Anda semalam?" Abu Jahil yang biasanya akan mendengus dan melangkah pergi, kali ini menjawab dengan nada yang lebih lembut. "Selamat siang Tuan Abu Bahil. Lumayan. Anda sendiri?" Abu Nawas muncul di balik kerumunan. Senyumnya menyiratkan rahasia yang baru terungkap. "Bagaimana pengalaman kalian semalam, tuan-tuan?" tanyanya dengan nada menggoda. Wajah Abu Jahil dan Abu Bahil memerah. Mereka tahu bahwa Abu Nawas adalah dalang di balik semua ini. Abu Nawas kemudian menjelaskan seluruh rencana dan tujuannya. "Tuan Abu Jahil, saya harap Anda belajar bahwa kemewahan bukanlah segalanya. Dan ada kebijaksanaan dalam mengelola harta. Dan Tuan Abu Bahil, saya harap Anda merasakan bahwa berbagi tidak selalu berarti rugi. Dan kebaikan bisa membawa kebahagiaan," ucapnya bijaksana. Abu Jahil dan Abu Bahil saling pandang. Mereka memang membenci kenyataan bahwa mereka telah diperdaya. Namun mereka tidak bisa menyangkal kebenaran kata-kata Abu Nawas. Sejak hari itu, meskipun mereka tidak berubah total, ada sedikit pergeseran dalam sikap mereka. Abu Jahil menjadi sedikit lebih rendah hati dan sesekali terlihat berbagi. Sementara Abu Bahil menjadi sedikit lebih longgar dalam dompetnya. Bahkan sesekali mentraktir dirinya sendiri di kedai kopi. Abu Nawas tentu saja kembali ke kedai kopi, menyaksikan perubahan kecil itu dengan senyum puas, siap mencari target berikutnya untuk pertualangan usilnya. Cerita selanjutnya. Di seluruh penjuru Baghdad, dari pasar yang riuh hingga istana yang megah, nama Abu Nawas adalah jaminan tawa dan decak kagum. Dia bukan lagi orang asing. Sebaliknya, ia adalah sang pujangga istana yang paling dicari, pelawak yang paling digandrungi, dan penasehat tidak resmi yang selalu berhasil membuat Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa lepas, bahkan dalam situasi paling pelik. Semua orang mengenalnya, semua orang mencintainya, dan setiap perkataannya adalah hiburan yang dinanti. Namun, di balik setiap lelucon dan sair jenakanya, ada sorot mata yang kadang memancarkan keseriusan tak biasa, bahkan sedikit melankolis. Beberapa orang mendekat, termasuk Wazir Agung Ja'far, kadang menangkap keganjilan itu. Abu Nawas selalu tampak terlalu bijaksana, terlalu tenang, terlalu tak terpengaruh oleh kemewahan atau ketenaran. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari dirinya yang dia sembunyikan. Khalifah Harun ar-Rasyid yang paling sering berinteraksi dengan Abu Nawas adalah orang pertama yang merasakan kejanggalan ini. Ia melihat bagaimana Abu Nawas dapat berbicara dengan fasih tentang filsafat Yunani dan strategi militer Persia. Topik-topik yang mustahil dikuasai oleh seorang yang hanya dikenal sebagai pujangga dari jalanan. Terlebih lagi Abu Nawas memiliki keanggunan dan cara bicara yang terlalu halus untuk sekedar seorang seniman rakyat.
Ja'far, ujar Khalifah suatu malam kepada wazirnya, apakah kau tidak merasa ada yang aneh dengan Abu Nawas? Kecerdasannya melampaui batas, dan ada semacam rahasia yang ia sembunyikan di balik setiap tawanya. Aku merasa ia bukan sekadar Abu Nawas yang kita kenal. Ja'far mengangguk setuju. Matanya menunjukkan rasa ingin tahu yang sama. Khalifah kemudian memutuskan untuk mencari tahu. Ia tidak ingin menginterogasi Abu Nawas secara langsung karena takut merusak hubungan baik mereka. Sebagai gantinya, Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan Ja'far untuk mengatur pertemuan rahasia dengan Abu Nawas di perpustakaan istana dengan dalil membahas proyek puisi baru. Kali ini Ja'far perintah Khalifah, aku ingin kau mengamatinya lebih dalam, pancing dia dengan topik-topik yang mungkin membangkitkan masa lalunya. Jangan menekan, tapi perhatikan setiap reaksi kecilnya. Aku yakin ada kisah besar yang ia sembunyikan. Ja'far mengangguk. Tugas ini terasa lebih seperti misi intelijen daripada urusan kesenian. Di perpustakaan yang remang, hanya diterangi lentera minyak, Ja'far dan Abu Nawas duduk berhadapan. Ja'far memulai percakapan tentang syair-syair lama, lalu secara halus menyerahkannya ke kisah-kisah tentang kepemimpinan yang adil, kesulitan dalam mengambil keputusan besar, dan beban mahkota. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali menyela dengan komentar cerdas dan membuat Ja'far semakin bingung. Betapa sulitnya menjadi seorang pemimpin besar, bukan, Abu Nawas? Pancing Ja'far mengamati ekspresi Abu Nawas. Terlalu banyak tekanan, terlalu banyak harapan, dan seringkali terlalu banyak bahaya. Abu Nawas tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke matanya. Setiap takdir memiliki bebannya sendiri, yang mulia wazir. Baik Khalifah maupun rakyat jelata sama-sama memikulnya. Yang membedakan hanya cara kita memikulnya. Ja'far merasa ia belum cukup dekat. Ia kemudian mengajukan sebuah teka-teki. Bukan teka-teki jenaka seperti yang biasa Abu Nawas jawab, melainkan sebuah teka-teki yang mengandung simbiosis tinggi tentang kebijaksanaan sejati, kekuasaan yang tak terlihat, dan otoritas tanpa mahkota. Apa yang memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung, mengeringkan lautan, dan membangun kota, namun tidak memiliki tangan, kaki, ataupun tahta, tanya Ja'far. Abu Nawas terdiam cukup lama. Tidak seperti biasa, ia tidak langsung menjawab dengan kelakar. Kerutan muncul di dahinya, seolah teka-teki itu menyentuh sesuatu yang sangat pribadi. Ja'far melihatnya, dan dalam keheningan itu, ia merasa semakin yakin bahwa teka-teki itu telah menyentuh inti rahasia Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengangkat kepalanya. Yang mulia wazir, katanya pelan, jawabannya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan memiliki kekuatan yang dapat mengubah dunia, memimpin bangsa, dan mengatasi rintangan. Meskipun ia tidak berwujud fisik, ia adalah kekuasaan yang sejati, yang bahkan melebihi tahta. Jawaban itu membuat Ja'far terperangah. Bukan hanya jawaban yang tepat, tetapi cara Abu Nawas mengucapkannya dengan nada yang penuh makna tersembunyi, seolah ia berbicara tentang esensi dirinya sendiri. Ada getaran emosi yang tak kentara dalam suaranya. Ja'far tahu ia telah menemukan sesuatu yang besar. Jawaban itu bukan sekedar teka-teki, itu adalah pengakuan samar akan kedalaman pemikirannya. Ja'far segera melaporkan hasil pertemuannya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia menceritakan setiap detail, dari sorot mata Abu Nawas yang serius hingga jawaban teka-teki yang penuh makna ganda tentang kebijaksanaan. Khalifah mendengarkan dengan seksama, alisnya terangkat karena terkejut. Jadi, firasatku benar, gumamnya. Ia menyembunyikan sesuatu yang luar biasa. Khalifah kemudian memanggil Abu Nawas ke hadapannya, bukan dalam suasana formal, melainkan dalam pertemuan pribadi di taman istana yang tenang. Abu Nawas, kata Khalifah dengan suara lembut,
Aku telah mengagumi kecerdasan dan kesetiaanmu. Namun aku merasa ada bagian darimu yang belum pernah kau tunjukkan padaku. Apakah ada rahasia yang begitu besar hingga kau harus menyembunyikannya dari sahabatmu? Abu Nawas menunduk. Kejenakaannya sirna. Hanya ada raut lelah dan kesedihan di wajahnya. Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum akhirnya berucap pelan. Yang mulia Khalifah, hamba memang bukan dari garis keturunan bangsawan, pun bukan mewarisi tahta dari negeri manapun. Identitas asli hamba yang sesungguhnya adalah seorang pengamat, seorang yang memilih untuk hidup di tengah keramaian, mengamati setiap sudut kehidupan, dan memahami manusia dari berbagai sisi. Hamba menyadari, lanjut Abu Nawas, suaranya sedikit bergetar namun tegas, bahwa kebenaran dan kebijaksanaan seringkali sulit diterima jika datang dari seorang guru atau filsuf yang terlalu serius. Oleh karena itu, hamba memilih pesona sebagai seorang pujangga jenaka, melontarkan kebenaran dalam balutan tawa, agar hati dan pikiran orang dapat menerimanya tanpa perlawanan. Hamba menyembunyikan identitas ini agar hamba bisa bergerak bebas, mengamati tanpa dihakimi, dan berbicara tanpa beban ekspektasi. Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam lama, mencerna setiap kata, kemudian senyum perlahan merekah di wajahnya. Ia bangkit dan mendekati Abu Nawas. Ia menepuk pundak sang pujangga. Abu Nawas, katanya dengan suara mantap. Kau memang bukan pangeran dalam darah, namun kau adalah pangeran dalam kebijaksanaan. Kau telah membuktikan bahwa akal dan kebenaran adalah mahkota yang jauh lebih berharga daripada emas ataupun tahta. Aku bangga memiliki seorang sahabat dan penasehat sepertimu. Sejak hari itu, Khalifah Harun ar-Rasyid semakin menghargai Abu Nawas, bukan hanya sebagai penghibur, tetapi sebagai sumber kebijaksanaan yang tak ternilai. Abu Nawas tetaplah sang pujangga Baghdad yang terkenal. Kini ia merasa lebih bebas. Namun, ia tahu bahwa khalifahnya memahami dan menghargai identitas asli dirinya. Seorang yang memiliki kebijaksanaan melebihi raja sekalipun, namun memilih untuk menyampaikannya melalui tawa dan lelucon. Dan tawa Khalifah Harun ar-Rasyid tak pernah lagi semurni saat ia tertawa karena cerita-cerita dari Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Baginda Harun ar-Rasyid, penguasa Baghdad yang megah, suatu pagi terlihat termenung di singgasananya. Bukan urusan negara yang membebani pikirannya, melainkan sebuah pertanyaan filosofis yang tiba-tiba terlintas. Siapakah sebenarnya manusia paling mulia di muka bumi ini? Pertanyaan itu terus mengusik benaknya, seolah menuntut sebuah jawaban yang absurd dan tak terbantahkan. Para penasehat dan ulama istana telah dipanggil, namun tak ada satupun jawaban mereka yang memuaskan hati Baginda. Mereka sibuk merujuk kitab-kitab suci, mentafsirkan ayat-ayat, dan memuji-muji kebaikan para nabi dan orang-orang soleh. Namun, Baginda merasa bahwa kemuliaan sejati mungkin terletak pada sesuatu yang lebih sederhana, namun mendalam. Melihat Baginda yang terus gelisah, sang wazir agung akhir mengusulkan satu nama yang mungkin bisa memberikan pencerahan, Abu Nawas. Ampun tuanku, mungkin hanya Abu Nawas yang bisa memberikan sudut pandang yang berbeda. Kecerdasannya seringkali melampaui batas pemikiran kita, ujar wazir dengan sedikit ragu, mengingat reputasi Abu Nawas yang tak terduga. Baginda Harun ar-Rasyid tersenyum tipis, panggil dia. Semoga saja otaknya yang gila itu bisa menemukan jawaban yang masuk akal. Perintah pun segera disampaikan. Dan tak lama kemudian utusan istana bergegas menuju kediaman Abu Nawas yang sederhana di pinggiran kota. Abu Nawas yang sedang asik bermain catur dengan tetangganya terkejut mendengar panggilan dari istana.
Ada apa lagi ini? Pasti Baginda sedang iseng dengan pertanyaan-pertanyaan sulitnya. Gumamnya pelan sambil menyeringgitkan dahi. Ia tahu betul bagaimana Baginda seringkali melemparkan teka-teki yang sulit dipecahkan. Meskipun demikian, ia tak bisa menolak panggilan raja. Dengan langkah santai ia menuju istana. Dalam benaknya mulai merangkai berbagai kemungkinan jawaban. Kali ini ia bertekad untuk memberikan jawaban yang tak hanya cerdas, namun juga mampu membuat Baginda terdiam dan merenung. Setibanya di hadapan Baginda, Abu Nawas membungkuk hormat. "Ampun tuanku, hamba datang menghadap." Baginda memandang Abu Nawas dengan tatapan menjelidik. "Abu Nawas, aku punya pertanyaan penting. Siapa manusia paling mulia di dunia ini?" Tanya Baginda langsung tanpa basa-basi. Abu Nawas terdiam sejenak, pura-pura berpikir keras. Ia melirik para ulama dan penasehat yang duduk mengelilingi Baginda. Sebagian dari mereka tampak tersenyum meremehkan, seolah menunggu Abu Nawas terjebak dalam kesulitan sendiri. Namun Abu Nawas tak gentar. "Ampun tuanku," jawab Abu Nawas setelah beberapa saat. Pertanyaan Baginda sungguh mendalam dan membutuhkan perenungan yang matang. Bolehkah hamba meminta waktu 1 malam untuk memikirkannya? Permintaan Abu Nawas ini sontak membuat sebagian hadirin saling berbisik, mengira ia hanya mencoba mengulur waktu. Baginda Harun ar-Rasyid mengangguk. "Baiklah Abu Nawas, kau kuberi waktu 1 malam. Namun jika besok kau tidak membawa jawaban yang memuaskan, kau tahu sendiri konsekuensinya," ucap Baginda dengan nada sedikit mengancam. Namun di sudut bibirnya tersungging senyum tipis. Malam itu Abu Nawas tidak pulang ke rumahnya. Ia justru menghabiskan malam berkeliling di pasar Baghdad yang ramai, mengamati setiap orang yang lalu lalang. Ia berbicara dengan para pedagang, pengemis, tukang roti, bahkan para penjahat kecil yang bersembunyi di balik kegelapan. Ia mencari sesuatu, sebuah petunjuk yang bisa membantunya merumuskan jawaban. Banyak yang mengira Abu Nawas gila. Bagaimana mungkin ia mencuri jawaban atas pertanyaan filosofis di tengah keramaian pasar? Namun Abu Nawas yakin, jawaban atas kemuliaan manusia tak selalu ditemukan dalam kitab-kitab tebal, melainkan dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana dan apa adanya. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali menghadap Baginda dengan wajah yang cerah. Para hadirin telah berkumpul, menanti-nanti jawaban apa yang akan keluar dari mulut Abu Nawas yang terkenal menyeleneh itu. Baginda Harun ar-Rasyid duduk tegak, tatapannya penuh harap sekaligus keraguan. "Bagaimana Abu Nawas? Sudahkah kau temukan jawabannya?" tanya Baginda tak sabar. Abu Nawas senyum tipis, seolah menyimpan sebuah rahasia besar yang siap diungkapkan. "Ampun tuanku," kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah jendela istana yang terbuka lebar, memperlihatkan pemandangan kota Baghdad di pagi hari. "Menurut hamba, manusia paling mulia adalah dia yang masih bernapas, sehat, dan memiliki kesempatan untuk berbuat baik setiap harinya." Seketika istana hening. Para ulama dan penasehat saling berpandangan. Tak menyangka jawaban Abu Nawas sesederhana itu, namun sekaligus sangat mendalam. Tidak ada pujian untuk raja, tidak ada kutipan ayat, hanya sebuah observasi tentang kehidupan itu sendiri. Baginda Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas lekat-lekat. Kemudian perlahan sebuah senyuman merekah di wajahnya. "Jelaskan maksudmu Abu Nawas," ujarnya tertarik dengan jawaban yang tak pernah terlintas di benaknya itu. "Tuanku," jawab Abu Nawas, "selama seseorang masih hidup, ia memiliki kesempatan untuk bertobat dari dosa-dosanya, untuk menolong sesama, untuk menyebarkan kebaikan, dan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Setiap hembusan napas adalah anugerah, sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih mulia. Orang yang telah meninggal
Tak peduli seberapa mulia ia di masa hidup, tak lagi memiliki kesempatan itu. Maka orang yang masih hidup dan sehat memiliki potensi kemuliaan yang tak terbatas setiap harinya. Baginda Harun ar-Rasyid mengangguk-angguk setuju. Ia akhirnya menemukan jawaban yang ia cari, bukan dari kitab-kitab atau pujian, melainkan dari sebuah pemikiran yang sederhana namun penuh hikmah. Sejak saat itu, Baginda semakin menghargai setiap momen dalam hidupnya, dan Abu Nawas sekali lagi membuktikan kecerdasannya yang tak terduga. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi yang terik di Baghdad, suasana istana Khalifah Harun ar-Rasyid mendadak tegang. Bukan karena serangan musuh atau urusan politik yang pelik, melainkan karena Khalifah tiba-tiba mengeluarkan dekret yang sangat aneh. Nama kota Baghdad sudah tidak lagi sesuai dengan isinya. Baghdad, kota kedamaian. Lihatlah, pedagang di pasar dipenuhi tipu muslihat. Para menteri saling sikut untuk kekuasaan, dan setiap sudut jalan dipenuhi dengan kegaduhan. Serunya di depan para menteri yang kebingungan. Khalifah merasa nama yang agung itu kini hanya menjadi ejekan terhadap kenyataan yang ada. Sejak hari itu, ia mulai mempertimbangkan nama-nama baru. Ia ingin nama yang mencerminkan kekacauan, ketidakjujuran, dan kegaduhan yang ia lihat di sekelilingnya. Namun, setiap nama yang ia usulkan terdengar terlalu kasar, terlalu jujur, dan tidak berkelas. Para menteri hanya bisa saling pandang, tidak berani menyuarakan keberatan mereka. Mereka tahu, ketika Khalifah sedang dalam kondisi seperti ini, hanya ada satu orang yang bisa membantunya. Abu Nawas, penyair cerdas terkenal dengan akal bulus dan humornya. Khalifah Harun ar-Rasyid yang sudah kehabisan akal akhirnya memanggil Abu Nawas. Dengan nada serius, Khalifah menjelaskan kegelisahannya. Abu Nawas, katanya, aku ingin kau mencari nama baru untuk kota ini. Nama yang jujur, yang mencerminkan keadaan kita saat ini. Kalau kau gagal, kau akan kupenjara. Abu Nawas terkejut. Namun ia tahu menolak perintah Khalifah sama saja bunuh diri. Dengan wajah yang dibuat-buat serius, ia berkata, hamba akan berusaha, Paduka yang mulia. Tetapi hamba butuh waktu kebebasan untuk mengamati. Khalifah pun memberikan waktu 3 hari. Abu Nawas melangkah keluar dari istana dengan senyum tipis di bibirnya. Ia menyadari ini adalah sebuah jebakan. Namun ia juga melihat kesempatan untuk memberikan pelajaran berharga kepada Khalifah. Ia menghabiskan sisa hari itu dengan berjalan-jalan di pasar, mengamati setiap interaksi dan mendengarkan percakapan. Ia mendengar pedagang yang melebih-lebihkan kualitas barang dagangannya, melihat kedua orang saudara saling beradu argumen tentang harga unta, dan bahkan menyaksikan seorang pejabat istana berusaha menyuap penjaga untuk mendapatkan jalan pintas. Benar juga, kata Khalifah, gumamnya. Pedagang memang sudah tidak lagi damai, tapi apakah solusinya mengganti nama? Malam harinya, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya sambil memandangi langit malam Baghdad. Ia sudah memiliki ide gila yang berpotensi membuatnya dihukum, tetapi juga berpotensi mengubah pandangan Khalifah. Ia memanggil beberapa temannya, para pengrajin dan seniman kota yang ia percaya. Dengarkan baik-baik, bisik Abu Nawas. Kita akan melakukan sesuatu yang akan membuat seluruh Baghdad terkejut. Khalifah ingin nama baru, maka kita akan memberikannya nama baru, tapi dengan cara kita sendiri. Keesokan harinya, sekelompok seniman mulai bekerja. Mereka membuat spanduk-spanduk besar yang dihiasi kaligrafi indah, tetapi dengan isi yang aneh. Mereka juga mulai menyebarkan rumor tentang perubahan nama kota yang akan segera diumumkan. Warga Baghdad bingung, bertanya-tanya, dan berbisik-bisik. Ada yang khawatir, ada yang penasaran,
Dan ada pula yang menganggap itu hanya lelucon Abu Nawas. Namun mereka semua menunggu dengan cemas apa yang akan terjadi pada hari ketiga, saat Abu Nawas harus menghadap khalifah. Pagi di hari ketiga, Baghdad terlihat berbeda. Di setiap sudut jalan, di pintu masuk pasar, bahkan di gerbang istana, terpampang spanduk-spanduk besar dengan kaligrafi yang indah. Namun tulisan di dalamnya membuat orang-orang menyeringitkan dahi. Spanduk di pasar bertuliskan, "Selamat datang di kota para penipu." Sementara yang di depan istana bertuliskan, "Selamat datang di kota para penjilat." Di setiap spanduk, nama Baghdad dicoret dengan garis merah tebal. Warga Baghdad gempar. Mereka saling bertanya-tanya, siapa yang berani melakukan ini? Para penjaga berusaha mencopot spanduk-spanduk tersebut, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Di tengah kekacauan itu, Khalifah memanggil Abu Nawas untuk menanyakan laporannya. Khalifah yang sudah mendengar kabar tentang spanduk-spanduk aneh itu, menatap Abu Nawas dengan mata menyipit. "Apa ini perbuatanmu, Abu Nawas?" tanyanya dengan marah. Abu Nawas dengan tenang membungkuk hormat. "Paduka yang mulia, hamba telah menyelesaikan tugas hamba. Hamba telah menemukan nama-nama baru yang paling cocok untuk kota ini, sesuai dengan perintah Paduka." Khalifah semakin kesal. "Apa maksudmu dengan nama-nama itu? Apa kau ingin menjadikan kota ini bahan tertawaan?" Abu Nawas menggelengkan kepala. "Tidak, Paduka. Hamba hanya mengikuti arahan Paduka. Paduka menginginkan nama-nama yang jujur, yang mencerminkan isi kota. Hamba hanya menerjemahkan kejujuran itu dalam bentuk nama." Ia kemudian menjelaskan dengan santai. "Saat hamba berkeliling, hamba melihat betapa banyak para pedagang yang melebih-lebihkan dagangannya. Maka hamba menamai kota para penipu. Hamba melihat para abdi yang memuji-muji Paduka secara berlebihan demi jabatan. Maka hamba menamainya kota para penjilat. Di tempat-tempat lain, hamba menamainya kota para pemalas, kota para pemabuk, dan seterusnya, sesuai dengan apa yang hamba lihat di sana." Khalifah terdiam, wajahnya memerah, antara malu dan marah. Khalifah Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas. Ia sadar, Abu Nawas tidak melanggar perintahnya. Ia benar-benar mencari nama yang jujur, tetapi dengan cara yang paling mengerikan. "Jadi kau menyuruhku untuk mengganti nama kota ini dengan kota para penipu atau kota para penjilat?" tanya Khalifah dengan nada dingin. "Paduka yang mulia punya pilihan," jawab Abu Nawas dengan santai. "Paduka bisa milih satu dari nama-nama yang hamba berikan, atau Paduka bisa menamainya kota para pilihan-pilihan bodoh. Karena Paduka ingin mengganti nama kota hanya karena isinya tidak sesuai dengan namanya." Mendengar itu, para menteri yang tadinya tegang kini menahan tawa. Khalifah merasa terjebak. Ia tahu jika ia memilih salah satu nama yang disarankan Abu Nawas, ia akan menjadi bahan olok-olokan di seluruh dunia Arab. Namun ia juga tak bisa menarik kembali kata-katanya begitu saja. Dengan napas yang berat, ia menatap Abu Nawas, yang kini memasang wajah polos seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah keheningan yang panjang, Khalifah Harun ar-Rasyid akhirnya tertawa terbahak-bahak. Tawa itu menggema di seluruh istana, membuat para menteri terkejut. Khalifah menunjuk ke Abu Nawas dengan jari telunjuknya. "Kau memang gila, Abu Nawas," katanya sambil tertawa. "Tapi kau benar, mengganti nama kota ini tidak akan mengubah isinya." Khalifah menyadari bahwa masalahnya bukan pada nama kota, melainkan pada moralitas warganya dan para pejabatnya. Khalifah kemudian mengeluarkan dekret baru yang mengejutkan semua orang. "Mulai hari ini," ujarnya dengan suara lantang, "nama kota kita tetap Baghdad, kota kedamaian. Dan siapapun yang menyebut nama lain untuk kota ini akan dihukum. Namun, ada satu syarat." Para menteri dan Abu Nawas menanti kelanjutan dekret tersebut dengan penuh ketegangan. "Syaratnya," lanjut Khalifah,
Setiap orang harus berusaha untuk menjadikan kota ini benar-benar pantas dengan namanya. Para pedagang harus jujur. Para menteri harus melayani rakyat dengan adil. Dan semua warga harus saling menghormati. Khalifah lalu menatap Abu Nawas dengan tatapan serius. Abu Nawas, kau telah membuka mataku. Nama adalah harapan, bukan deskripsi. Jika kita mengganti nama setiap kali harapan itu pudar, kita tidak akan pernah maju. Ia kemudian mengumumkan bahwa ia akan memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas karena telah membantunya melihat hal ini. Namun Abu Nawas menolak hadiah tersebut. Ia hanya meminta satu hal. Yang mulia, katanya, hamba tidak butuh hadiah. Hamba hanya ingin satu hal. Izinkan hamba menjadi pengawas yang memastikan bahwa setiap orang memenuhi janji mereka untuk menjadikan Baghdad kota yang damai. Khalifah terkejut, namun akhirnya setuju dengan permintaan Abu Nawas. Ia tahu, dengan Abu Nawas yang cerdas dan jenaka, tidak akan ada satupun pejabat yang berani main-main. Sejak hari itu, Abu Nawas tidak lagi menjadi pelawak istana, tetapi menjadi pengawas kedamaian yang berkeliling kota. Ia akan berdiri di pasar, mengamati transaksi, dan jika ia melihat kecurangan, ia akan membacakan puisi lucu dan membuat pedagang itu malu. Ia juga sering mengunjungi istana, duduk di pertemuan para menteri, dan jika ada yang berbohong, ia akan membuat lelucon yang membuat semua orang tertawa, kecuali menteri yang bersangkutan. Berkat Abu Nawas, perlahan-lahan Baghdad mulai berubah. Para pedagang mulai jujur karena takut dipermalukan oleh puisi Abu Nawas. Para menteri mulai bekerja dengan adil karena tidak ingin menjadi bahan lelucon di istana. Akhirnya nama Baghdad, kota kedamaian, tidak lagi menjadi ejekan, melainkan menjadi cermin dari hati dan tindakan para warganya. Dan semua ini berkat seorang penyair cerdas berhasil membuktikan bahwa nama bukan hanya sekedar kata, melainkan sebuah janji yang harus dijaga. Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk-pikuk kota Baghdad yang selalu ramai, hiduplah seorang pedagang kaya bernama Abu Jahil. Kekayaannya melimpah ruah. Ia lebih dikenal karena kesombongan dan keangkuhannya yang tak terkira. Setiap kali berpapasan dengan orang miskin atau berilmu rendah, Abu Jahil akan membuang muka, seolah-olah mereka adalah debu yang tak pantas dipandang. Ucapannya selalu dipenuhi dengan pujian diri dan cemoohan terhadap orang lain. Ia gemar memamerkan harta bendanya, mulai dari jubah sutra terbaik hingga kuda-kuda pilihan yang dihias mewah. Tak jarang ia sengaja melintas di pasar hanya untuk melihat orang-orang berdecak kagum dan iri pada kemewahannya. Fenomena Abu Jahil ini tentu saja tidak luput dari perhatian Abu Nawas, si cerdik pandai yang selalu punya akal. Hatinya tergelitik melihat tingkah pola Abu Jahil yang semakin menjadi-jadi. Sudah saatnya kesombongan ini diberi pelajaran, gumam Abu Nawas pada suatu sore, sambil menyeruput secangkir kopi kurma. Sebuah ide berlian terlintas di benaknya, sebuah rencana yang akan menguji kesombongan Abu Jahil dengan cara yang paling tidak terduga, bukan dengan debat atau adu kecerdasan, melainkan dengan sebuah undangan yang kelihatannya sederhana namun penuh makna tersembunyi. Keesokan harinya tersebarlah kabar bahwa Abu Nawas akan mengadakan sebuah pesta agung di kediamannya. Para tetangga dan kenalan saling berbisik, bertanya-tanya. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang sederhana. Jarang sekali ia mengadakan perhelatan besar, namun undangan yang sampai ke tangan Abu Jahil adalah yang paling istimewa. Undangannya itu terbuat dari kertas terbaik, bertulisan kaligrafi indah, dan berhiasan benang emas. Isinya singkat namun padat. Dengan segala hormat, Tuan Abu Jahil, kami mengundang Anda untuk hadir dalam perhelatan akbar di kediaman kami malam Jumat ini. Sebuah jamuan istimewa menanti kehadiran Anda.
Tidak ada keterangan lebih lanjut tentang jenis jamuan atau acara apa yang akan disajikan, yang semakin membuat Abu Jahil penasaran. Menerima undangan dari Abu Nawas, Abu Jahil merasa sedikit aneh sekaligus bangga. Mengapa Abu Nawas yang ia anggap rendah tiba-tiba mengundangnya ke pesta yang katanya agung? Apakah itu semacam pengakuan akan statusnya? Ia membayangkan sebuah jamuan mewah dengan hidangan berlimpah ruah, musik, dan tarian. Untuk acara sepenting itu, Abu Jahil memutuskan untuk tampil semaksimal mungkin. Ia mengenakan jubah sutra Persia termahalnya, menyemprotkan wewangian oud terbaik, dan memoles perhiasan emas hingga berkilau. Di dalam benaknya, ia sudah membayangkan pujian dan kekaguman dari para tamu lain yang akan melihat kemegahannya. Malam Jumat tiba. Dengan langkah gagah, Abu Jahil tiba di kediaman Abu Nawas. Dari luar rumah, Abu Nawas tampak bersahaja seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda kemewahan yang ia bayangkan. Namun di dalam, ia disambut dengan penerangan yang remang-remang, memberikan kesan misterius namun tetap hangat. Para tamu sudah berkumpul. Kebanyakan adalah para cendekiawan dan orang-orang soleh yang sering berdiskusi dengan Abu Nawas. Tidak ada hidangan yang terhidang di meja, apalagi panggung hiburan. Hanya ada tikar-tikar bersih yang terhampar dan cangkir-cangkir kosong di hadapan setiap tamu. Abu Jahil mulai merasa aneh, namun ia tetap mencoba bersikap tenang. Abu Nawas menyambut Abu Jahil dengan senyum ramah. "Selamat datang Tuan Abu Jahil. Kami sungguh bahagia atas kehadiran Anda di perhelatan sederhana kami," katanya sambil mempersilakan Abu Jahil duduk di tempat terbaik. Abu Jahil menyeringgitkan dahi. Perhelatan sederhana? Ia melihat sekeliling, mencari-cari nampan berisi makanan atau pelayanan yang membawa minum, namun nihil. Setelah semua tamu duduk dengan tenang, Abu Nawas mulai berbicara. "Saudara-saudaraku sekalian, malam ini kita akan menikmati jamuan yang paling mulia, jamuan akal dan hati. Kita akan berbagi kisah, bertukar pikiran, dan merenungkan hikmah kehidupan." Para tamu lain tampak mengangguk setuju, menikmati setiap kata yang keluar dari lisan Abu Nawas. Abu Jahil di sisi lain mulai gelisah. Perutnya bergemuruh, namun yang ada hanyalah kata-kata. Jamuan kata-kata berlangsung selama berapa waktu. Para cendekiawan saling beradu argumen dengan santun, berbagai syair dan anekdot lucu. Suasana penuh dengan tawa dan diskusi yang mendalam. Namun Abu Jahil tidak dapat menikmati sedikit pun. Perutnya semakin keroncongan dan pikirannya dipenuhi kekesalan. Ia merasa dipermalukan, diundang ke sebuah pesta agung hanya untuk disuguhi obrolan tanpa sepotong pun makanan. Kesombongannya pun terpukul. Ia mengamati orang-orang di sekitarnya yang tampak begitu menikmati kebersamaan itu, seolah-olah mereka baru saja menikmati hidangan paling lezat di dunia. Di tengah-tengah diskusi yang hangat, Abu Nawas tiba-tiba menoleh pada Abu Jahil. "Tuan Abu Jahil," katanya dengan suara tenang, "bagaimana menurut Anda tentang jamuan kita malam ini? Apakah Anda merasa cukup terpuaskan?" Pertanyaan itu membuat Abu Jahil terkejut. Ia ingin sekali meluapkan kekesalannya, namun gengsi menahannya. Dengan wajah masam ia menjawab, Ini adalah jamuan yang sangat tidak biasa." Ia memilih kata-katanya dengan hati-hati, berusaha menyembunyikan rasa lapar dan kekecewaannya yang mendalam. Abu Nawas tersenyum kecil. "Benar Tuan Abu Jahil, ini memang tidak biasa. Di dunia ini ada dua jenis kelaparan. Kelaparan fisik yang dipuaskan oleh makanan, dan kelaparan akal dan hati yang dipuaskan oleh ilmu, hikmah, dan kebersamaan. Malam ini kami mencoba memuaskan jenis kelaparan yang kedua." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Kesombongan seringkali membutakan kita dari nilai-nilai sejati. Harta dan kemewahan hanyalah memuaskan raga, namun tidak pernah mengisi jiwa. Undangan ini adalah ujian bagi Anda, Tuan Abu Jahil.
Apakah Anda datang untuk menikmati hidangan dan memuaskan nafsu, atau mencari hidangan yang memperkaya diri? Abu Jahil terdiam, wajahnya memerah. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan kecerdasan dan kesederhanaan Abu Nawas. Pelajaran itu jauh lebih mengenyangkan daripada hidangan termewah sekalipun. Cerita selanjutnya. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, ketika matahari baru saja menyentuh menara masjid, Abu Nawas sedang asik menyeruput kopi kurma di beranda rumahnya yang sederhana. Pikirannya melayang-layang, mungkin sedang merangkai pantun baru atau rencana lelucon berikutnya. Tiba-tiba seorang pengawal istana dengan seragam kebanggaan tiba di depan pintu. Menatapnya sedikit terengah-engah seolah membawa berita penting. Abu Nawas dengan senyum khasnya mempersilakan pengawal itu masuk. Gerangan apakah tuan pengawal yang terhormat datang sepagi ini? Apakah Sultan rindu akan puisi-puisi hamba yang menyejukkan hati? Ataukah ada masalah di dapur istana yang membutuhkan bantuan kebijaksanaan? Gurau Abu Nawas, membuat pengawal itu sedikit tersipu. Pengawal itu kemudian menyampaikan bahwa Sultan Harun ar-Rasyid mengundang Abu Nawas ke istana untuk membuat acara jamuan penting malam nanti. Mendengar undangan itu, senyum Abu Nawas sedikit memudar. Ia tahu betul bahwa jamuan Sultan selalu diisi dengan hiburan, termasuk tarian. Dan ada satu hal yang paling dihindari Abu Nawas, menari. Gerakan kaku irama sering meleset dan ia selalu merasa seperti tiang kayu yang dipaksa bergoyang. Membayangkan dirinya dengan keramaian di bawah sorotan lampu minyak membuatnya bergeridik. Menari ya menari, gumam Abu Nawas pada dirinya sendiri setelah pengawal itu pergi. Kenapa bukan diminta membuat teka-teki saja, atau mungkin diminta menafsirkan mimpi buruk wazir? Mengapa harus hal yang paling tidak bisa aku lakukan? Ia mulai memutar otak, mencari cara agar terhindar dari aib menari di hadapan sultan dan para pembesar kerajaan. Seharian itu Abu Nawas mondar-mandir di halaman rumahnya. Ia mencoba beberapa gerakan tarian di depan cermin, namun hasilnya sungguh memprihatinkan. Kaki-kaki seolah memiliki pikiran sendiri, tangan-tangan bergerak tak beraturan, dan ia hampir saja menabrak vas bunga kesayangannya. Ia menghela napas panjang, kepalanya pening. Pasti ada cara, bisik Abu Nawas pada angin sore yang berhembus pelan. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya, sebuah ide yang begitu absurd namun mungkin saja berhasil. Ide itu melibatkan pengamatan cermat terhadap lingkungan, sedikit akting dan banyak keberanian. Dengan senyum nakal yang kembali menghiasi wajahnya, Abu Nawas merasa sedikit lebih lega. Malam tiba dan istana Baghdad bersinar terang dengan ratusan lampu minyak. Aroma rempah-rempah dan masakan lezat menguar di segala penjuru, berpadu dengan alunan musik gambus yang merdu. Abu Nawas tiba di istana dengan pakaian terbaiknya, namun raut wajahnya menunjukkan sedikit kegugupan yang coba ia sembunyikan di balik senyuman ramahnya. Ia disambut oleh beberapa pembesar yang mengenalinya sebagai sosok yang cerdas dan penuh kejutan. Saat berjalan menuju ruang jamuan, mata Abu Nawas tidak henti-hentinya meneliti setiap sudut lantai, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. Berapa kali ia bahkan membungkuk, pura-pura mengikat sendalnya yang padahal sudah terikat rapi. Para pelayan dan tamu lain melihat tingkah anehnya, namun tak ada yang berani bertanya. Mereka sudah maklum dengan keanehan-keanehan Abu Nawas yang seringkali berakhir dengan lelucon cerdas. Setelah hidangan utama disajikan dengan disantap dengan lahap, Sultan Harun ar-Rasyid memberi isyarat agar hiburan dimulai. Para penari istana yang anggun dan gemulai mulai menunjukkan keahlian mereka, memukau para tamu dengan gerakan yang lincah dan harmonis. Sorak-sorai dan tepuk tangan riuh memenuhi ruangan.
Kemudian Sultan menoleh ke arah Abu Nawas dengan senyum menggoda. Abu Nawas, sahabatku, bukankah engkau juga ingin menunjukkan keahlian menarimu? Pasti akan sangat menarik melihat gerakan-gerakan yang penuh kejutan, kata Sultan, disambut tawa kecil dari para hadirin. Jantung Abu Nawas berdebar kencang. Ini adalah momen yang ia takutkan. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu berdiri dengan perlahan. Abu Nawas melangkah maju di tengah ruangan, di mana lantai marmer yang licin terhampar luas. Para pemusik mulai memainkan irama yang lebih cepat. Namun Abu Nawas tetap berdiri kaku. Ia mencoba mengangkat satu kakinya, namun seolah-olah kakinya menempel kuat pada lantai. Gerakannya sangat canggung, tidak sinkron dengan musik. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, menahan tawa. Sultan Harun Ar-Rasyid mengerutkan kening, sedikit bingung dengan penampilan Abu Nawas yang tidak biasa. Ada apa, Abu Nawas? Mengapa gerakanmu begitu kaku? Apakah engkau sakit? Tanya Sultan, mencoba menahan senyum. Abu Nawas kemudian menoleh ke arah Sultan dengan raut wajah serius, seolah-olah ia baru saja menemukan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Ampun Baginda Sultan yang mulia, kata Abu Nawas dengan suara lantang. Menghentikan alunan musik, semua mata tertuju padanya. Hamba tidak sakit, Baginda. Hanya saja hamba merasakan sesuatu yang sangat aneh dengan lantai di istana megah ini. Sultan dan para tamu saling berpandangan, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjongkok, mengamati lantai dengan seksama seolah-olah ia seorang arsitek yang sedang memeriksa kerusakan. Ia bahkan menekan-nekan beberapa bagian lantai dengan jari-jarinya, seolah merasakan getaran aneh. Kemudian ia bangkit kembali, menggelengkan kepalanya dengan dramatis dan menunjuk ke arah sudut ruang. Baginda, ujar Abu Nawas, menatap Sultan dengan ekspresi prihatin. Hamba sungguh takjub dengan kemewahan istana ini. Namun hamba harus menyampaikan sebuah kebenaran yang mungkin mengejutkan Baginda sekalian. Lantai marmer di ruangan tamu ini sesungguhnya miring. Pernyataan Abu Nawas ini sontak membuat riuh seisi ruangan. Para tamu saling berbisik, beberapa bahkan menahan tawa. Sultan Harun Ar-Rasyid meskipun terkejut mencoba menjaga kewibawaannya. Miring? Apa maksudmu, Abu Nawas? Istana ini dibangun oleh arsitek terbaik di seluruh penjuru negeri. Abu Nawas mengangguk yakin. Betul, Baginda. Namun mungkin ada perhitungan yang luput. Setiap kali hamba mencoba bergerak, hamba merasa seolah-olah akan terjatuh karena kemiringan yang tak terlihat ini. Inilah sebabnya hamba tidak bisa menari dengan luas. Untuk membuktikan ucapannya, Abu Nawas kemudian meminta seorang pelayan untuk membawa seember air. Dengan hati-hati ia menuangkannya sedikit air ke atas lantai di beberapa titik. Dan benar saja, air tersebut perlahan-lahan mengalir ke arah sudut tertentu, seolah mengikuti kemiringan yang tak kasat mata. Para tamu bahkan Sultan terdiam menyaksikan fenomena tersebut. Lihat Baginda, kata Abu Nawas, menunjukkan aliran air. Air tidak pernah berbohong, ia selalu mengikuti kemiringan dan jika air saja kesulitan menahan dirinya, apalagi hamba yang hanya seorang manusia biasa. Sultan Harun Ar-Rasyid menatap aliran air itu, lalu menatap Abu Nawas, dan akhirnya ia tersenyum tipis, mulai memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Setelah demonstrasi kemiringan lantai oleh Abu Nawas, suasana di ruangan jamuan menjadi campur aduk. Beberapa pembesar istana yang dikenal kaku dan menjunjung tinggi tradisi mulai berbisik-bisik, tidak setuju. Mereka menganggap Abu Nawas hanya mencari-cari alasan untuk tidak menari, dan tuduhannya terhadap arsitektur istana adalah sebuah penghinaan. Wajah-wajah mereka memerah menahan amarah. Di sisi lain, banyak tamu yang justru terhibur dengan akting Abu Nawas yang meyakinkan. Mereka saling menyenggol, menahan tawa, dan berbisik bahwa Abu Nawas memang tidak ada duanya dalam mencari akal.
Sultan Harun al-Rasyid berdiri tampak mengamati reaksi semua orang. Senyum tipis masih tersungging di bibirnya. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang bermain-main, tapi caranya selalu tak terduga. Abu Nawas, ujar Sultan Harun al-Rasyid. Suaranya tenang namun mengandung sedikit nada geli. Jika lantai ini memang miring, mengapa tidak ada yang menyadarinya selama ini? Dan mengapa hanya engkau yang kesulitan menari? Pertanyaan Sultan ini membuat beberapa pembesar yang tidak setuju tersenyum puas, merasa bahwa Abu Nawas akan terpojok. Abu Nawas tersenyum licik. Ampun Baginda, justru karena lantai ini miringnya begitu halus, sehingga hanya penari yang sangat peka terhadap keseimbangan seperti hamba yang bisa merasakannya. Atau mungkin juga para penari istana yang mulia itu sudah terbiasa menari di atas lantai miring, sehingga mereka terlihat luas seperti tidak ada apa-apa. Jawaban ini memancing tawa dan beberapa hadirin yang memahami maksud sindiran Abu Nawas. Sultan Harun al-Rasyid yang kini sepenuhnya memahami akal-akalan Abu Nawas memutuskan untuk bermain bersamanya. Baiklah Abu Nawas, kata Sultan, jika memang lantai ini miring, maka engkau tidak bisa disalahkan jika gerakanmu kaku. Namun bagaimana jika kita buktikan sekali lagi? Maukah engkau mencoba menari di bagian lantai yang lain yang menurutmu rata? Tantangan Sultan ini membuat Abu Nawas sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Sultan akan membalikkan argumennya dengan cara seperti itu. Namun Abu Nawas adalah Abu Nawas. Ia menerima tantangan tersebut dengan senyum percaya diri, meskipun dalam hati ia mulai memikirkan trik berikutnya. Ia melangkah ke bagian lain dari ruang jamuan, tempat yang ia anggap lebih rata. Abu Nawas berdiri di depan lantai yang lain, pura-pura memeriksa kemiringan dengan cermat. Ia bahkan melompat-lompat kecil beberapa kali, seolah menguji stabilitas. Para pemusik kembali memainkan irama yang bersemangat. Abu Nawas mulai bergerak, kali ini dengan sedikit lebih luas. Namun tetap saja gerakannya jauh dari kata anggut. Ia masih terlihat kaku dan sedikit kikuk, meskipun tidak seburuk sebelumnya. Para tamu memperhatikan dengan seksama. Beberapa mulai berbisik. Tampaknya memang sedikit lebih baik, sementara yang lain masih menahan tawa. Sultan Harun al-Rasyid mengamati dengan cermat. Senyum geli tak lepas dari wajahnya. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang berusaha keras untuk mempertahankan alasannya, meskipun hasilnya tidak selalu meyakinkan. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berhenti menari. Sedikit terengah-engah, ia menatap Sultan dengan ekspresi kemenangan. Baginda, katanya, di bagian ini memang tidak miring, di bagian sebelumnya, namun tetap saja kemiringannya masih terasa bagi penari seperti hamba. Tetapi hamba sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengecewakan Baginda. Sultan Harun al-Rasyid tidak bisa lagi menahan tawa. Ia tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh sebagian besar tamu yang sudah tidak bisa menahan geli mereka. Abu Nawas, kata Sultan dari sela-sela tawanya. Engkau memang tidak ada duanya dalam mencari akal. Sungguh engkau berhasil membuatku terhibur dengan drama lantai miringmu ini. Sultan Harun al-Rasyid memerintahkan pelayan untuk memberikan sekantung keping emas kepada Abu Nawas sebagai hadiah atas kecerdikan dan hiburannya. Ambillah ini, Abu Nawas, ini adalah upah atas kemampuanmu yang luar biasa dalam memutar otak dan menghibur kami semua bahkan dengan alasan lantai miring sekalipun. Ucap Sultan sambil tersenyum. Cerita selanjutnya. Di sebuah malam yang hening di Baghdad, Abu Nawas termenung di teras rumahnya. Pikirannya melayang memikirkan cara untuk melunasi hutang-hutangnya. Sudah berapa pekan ini ia dikejar oleh Hasan, si pedagang rempah yang terkenal pelit. Hutangnya tak seberapa, hanya 1 keping dinar,
Tapi Hasan selalu menagihnya dengan cara yang membuat Abu Nawas malu. Suatu sore, saat Abu Nawas sedang berjalan di pasar, ia berpapasan dengan Hasan. "Hasan, maafkan aku," kata Abu Nawas. "Aku belum bisa melunasi hutangmu." Hasan menyeringai, "Jangan hanya minta maaf Abu Nawas. Aku butuh uangku, bukan maafmu." Lalu Hasan menawarkan sesuatu. "Aku akan meminjamkanmu uang 50 keping dinar. Tapi kau harus melunasi semua hutangmu dalam 1 bulan. Jika tidak, aku akan mengambil rumahmu sebagai gantinya." Abu Nawas yang sedang kepepet tidak berpikir panjang dan langsung menyetujui tawaran itu. Malam itu, setelah menyetujui perjanjian aneh dengan Hasan, Abu Nawas pulang dengan hati yang gelisah. Ia tahu betul melunasi 50 keping dinar dalam sebulan adalah hal yang mustahil. Namun ia tidak mau menyerah. Dengan kecerdikan dan akal bulusnya, Abu Nawas mulai memutar otak. Ia tidak akan membiarkan Hasan mengambil rumah satu-satunya yang ia miliki. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi sebuah toko kayu. "Wahai tukang kayu," kata Abu Nawas, "bisakah kau membuatkan sebuah peti kayu berukuran besar untukku?" Tukang kayu itu mengangguk. "Tentu saja, Tuan. Untuk apa peti sebesar itu?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Ini untuk sebuah eksperimen. Aku akan memasukkan sebuah benda ajaib ke dalamnya." Tukang kayu itu pun langsung mengangguk-angguk penasaran. Setelah peti kayu itu jadi, Abu Nawas membawanya pulang. Ia menyimpan peti itu di kamarnya dan mulai menjalankan rencananya. Ia meminta tolong semua tetangganya yang memiliki ayam jantan untuk mengikatkan ayam-ayam tersebut ke peti kayu miliknya. Semua tetangganya yang penasaran dan tahu Abu Nawas selalu melakukan hal-hal aneh tidak menolak permintaannya. Malam harinya Abu Nawas kembali beraksi. Ia berkeliling dari rumah ke rumah di Baghdad untuk membeli semua cacing tanah dan belatung. Warga Baghdad yang melihatnya pun bertanya-tanya, "Untuk apa cacing dan belatung sebanyak itu, Abu Nawas?" Abu Nawas hanya menjawab, "Ini adalah bahan utamaku untuk menyelesaikan semua hutang-hutangku." Tentu saja tidak ada yang percaya, tapi mereka tetap menjual cacing dan belatung kepada Abu Nawas. Waktu berlalu dengan cepat. 1 bulan pun telah tiba. Hasan mendatangi rumah Abu Nawas dengan hati yang gembira. Ia sudah tidak sabar untuk mengambil rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, hari ini adalah hari di mana hutangmu jatuh tempo," seru Hasan sambil tertawa. Abu Nawas yang sudah menunggu kedatangan Hasan tersenyum santai. "Tenang Hasan, hutangku sudah lunas." Hasan menaikkan alisnya. "Mana mungkin, dengan apa kau melunasinya?" Abu Nawas selalu mengajak Hasan masuk ke kamarnya, di mana peti kayu yang dipenuhi ayam jantan berada. Hasan tercengang. Ia melihat tumpukan kotoran ayam yang menumpuk. Bau yang menyengat pun masuk hidungnya. "Apa ini Abu Nawas? Kenapa kamu masukkan ayam-ayam dalam peti? Dan kenapa baunya sangat busuk?" tanya Hasan yang kebingungan. Abu Nawas tertawa. "Ini adalah peti ajaibku Hasan. Peti yang menghasilkan uang." Mendengar ucapan Abu Nawas, Hasan semakin curiga. "Jangan bercanda Abu Nawas. Mana ada peti ajaib yang bisa menghasilkan uang? Yang ada malah kotoran ayam busuk," kata Hasan dengan nada kesat. "Hasan, dengarkan aku," jawab Abu Nawas. "Peti ini memiliki rahasia ajaib. Cacing dan belatung yang aku berikan setiap malam dimakan oleh ayam-ayam ini. Kotoran ayam ini adalah kotoran ajaib yang memiliki khasiat untuk menyuburkan tanah. Aku sudah menjual kotoran ini kepada para petani. Berkat peti ajaib ini, mereka menghasilkan panen yang berlimpah dan tidak pernah gagal." Hasan semakin kesal. "Abu Nawas, aku tidak mau kotoran ayam busuk itu. Aku butuh uangku," seru Hasan. Abu Nawas mengambil sebuah kantong yang berisi uang di bawah peti. "Lihat ini Hasan. Ini adalah uang 50 keping dinar yang aku dapatkan dari peti ajaibku." Hasan terkejut. Ia tidak menyangka uang itu benar-benar ada.
Dengan perasaan kesal, Hasan mengambil uang itu. Ia tidak mau mengakui Abu Nawas cerdik. Ia hanya menganggap Abu Nawas beruntung. Setelah hutang-hutangnya dilunasi, Abu Nawas tersenyum lega. Ia tidak lagi kehilangan rumahnya. Ia pun tidak perlu dikejar-kejar oleh Hasan lagi. Beberapa waktu setelahnya, Hasan mendatangi rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin membeli peti ajaibmu," kata Hasan. Abu Nawas terkejut. "Untuk apa, Hasan? Bukankah kau bilang itu peti hina?" Hasan tersimpu malu. "Aku sudah melihat sendiri, semua petani di Baghdad semakin kaya raya berkat peti ajaibmu. Aku juga ingin kaya," jawab Hasan. Abu Nawas tersenyum. "Hasan, peti itu tidak bisa dijual," kata Abu Nawas. "Mengapa?" tanya Hasan dengan penasaran. "Peti itu hanyalah peti biasa. Yang ajaib itu adalah kecerdikan dan kemauan untuk berusaha. Aku tidak mendapatkan uang dengan cara instan. Aku bekerja keras setiap malam untuk membersihkan kotoran ayam dan menjualnya kepada petani. Aku tidak mau berdiam diri dan hanya mengandalkan keberuntungan. Peti ajaibku adalah simbol dari kerja keras. Kamu tidak bisa membelinya." Hasan pun terdiam. Ia menyadari kesalahannya. Ia tahu, ia tidak bisa membeli kecerdikan dan kerja keras yang dimiliki Abu Nawas. Hasan pun pulang dengan kepala tertunduk. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah uang, melainkan kecerdikan dan kerja keras.